Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para pelajar Islam Indonesia setanah air, Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, Majelis Dewan Hakim yang amat luar biasa, hadirin wal hadirat, beserta musabaqah Syarhil Quran dalam mata rangkaian acara Milad KPNJB yang ke-36 yang indah nan permai ini. Berbagai krisis multidimensional yang terjadi pada bangsa kita saat ini, baik krisis ekonomi, krisis politik, krisis pendidikan, dan krisis lainnya, semua itu terjadi tidak lain dan tidak bukan adalah berawal dari krisis akhlak. Bukan hanya sekedar di Indonesia, tapi krisis di dunia sekalipun, seperti halnya krisis ekonomi di Amerika pada tahun 2008 dengan ditandai hancurnya Lehman Brothers dan pusat ekonomi Amerika lainnya. Begitu juga kehancuran ekonomi di Uni Eropa seperti di negara Yunani dan Italia. Ternyata semua ini terjadi karena sistem ekonomi mereka yang jauh dari moral dan akhlak, yang dalam bahasa ekonominya disebut dengan moral hazard. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, seorang remaja di Korea Selatan sekitar 2 tahun yang lalu tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Lalu setelah ia bunuh, ia simpan mayat ibu kandungnya di dalam kamarnya selama 8 bulan karena hanya takut disuruh belajar. Bayangkan, begitulah akhlak umat kita zaman ini. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita miris melihat akhlak anak bangsa kita saat ini. Para pemuda terjebak dalam pergaulan seks bebas, narkoba. Maka tak jarang kita jumpakan pemuda kita yang urak-urakan, yang mabuk-mabukan, dengan gaya yang selengekan. Kerjaannya hanya bisa nongkrong di jalanan, hidup tanpa arah dan tujuan, yang penting perutnya kenyang bisa makan. Begitu juga dengan para pemudi kita yang kayaknya sudah mulai hilang jati dirinya sebagai muslimah. Ternyata virus ini tidak hanya sampai di perkotaan, tapi telah menyelundup dan menyusup dan berakar sampai ke pedesaan. Yang dulu namanya Aminah, sekarang coba-coba diganti Mimin. Alis mata dicukur licin, katanya agar tampak lebih feminim. Bibirnya dipoles oleh gincu tebalnya 1 inch. Pakai baju dan celana yang kurang kain. Dilihat dari belakang, wah bukan main. Dilihat dari depan seperti tikus kesiram bensin. Dilihat dari atas kayak tuyul yang botak licin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sisi lain kita lihat media informasi kita menyajikan berita-berita terbaru dengan munculnya intelek gadungan, dengan memakai bahasa konspirasi kemakmuran, kontroversi hati, statusisasi, harmonisasi, labil ekonomi, dan fikiasisasi. Seiring dengan hal itu, penipuan dan penistaan pun terjadi di mana-mana. Inilah bagian daripada problematika yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Maka pada jumpa kali ini, Al-Fakir akan mengangkat topik syarah yang berjudul Menyelamatkan Bangsa dengan Moral dan Agama. Profesor Dr. Teti Hereti memberikan apresiasi kepada Profesor Dr. Musdah Mulia terhadap pemahaman Islam kontemporer yang menyajikan hubungan alternatif hubungan negara dan agama. Sesuai gagasan Dr. Ahmad Hussein Haikal, seorang budayawan Mesir, Islam tidak sebatas-batas membicarakan tentang manusia dan Tuhan, tapi jauh daripada itu, Islam juga telah memberikan peran terhadap bangsa ini dengan menyelamatkan moral dan agamanya. Jauh daripada itu, Islam juga telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang memadai sebagai landasan untuk pengaturan sebuah bangsa. Prinsip dasar apa? Prinsip dasar yang pertama yang diberikan Islam terhadap bangsa ini adalah al-ukhwah, persaudaraan. Seakan-akan agama berkata, silakan kamu berbeda tapi jangan berpecah belah. Silakan kamu berpendapat tapi tetap tanamkan nilai persaudaraan. Jangan perbedaan membawa kita kepada perpecahan, permusuhan, dan pertikaian. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذkurوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu sebelum kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah menyatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya dijadikannya kamu bersaudara. Sedangkan waktu itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat peserta musabaqah syarhil Quran, persatuan dan kesatuan di atas al-haq dan kebenaran, yaitu Al-Quran as-sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Menurut pemahaman para sahabat generasi pertama, golongan terbaik dari umat Muhammad, mengungkapkan umat Islam ini harus menyatukan langkah, merapikan barisan, dan mengembalikan setiap perselisihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum bi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Ketika kau berhadapan dengan perselisihan, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini senada dengan peringatan Nabi di dalam sebuah hadis, fa innahum may ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Barang siapa yang hidup lama di dalam negeri ini, niscaya ia akan berjumpa kepada perselisihan yang amat banyak. Maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, karena mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mari kita lihat dari sisi yang lain, di mana pertengahan ayat Allah mengatakan ketika itu kami menyelamatkan kamu dari tepi jurang neraka. Hal ini Allah menggambarkan kerugian yang nyata bagi orang-orang yang bertikai dan berpecah belah. Mari kita lihat dan membuka tabir yang lebih dalam lagi dari aspek-aspek yang lain. Mohon maaf Dewan Hakim yang bijaksana.
pada tahun 65 sampai 74 ada sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, tepatnya di Amici, California. Dari 4.725 penduduknya ditemukan bahwasannya orang yang hidupnya individualistik atau eksklusif, tingkat kematiannya 3 kali lebih cepat dibandingkan orang yang rajin bersosialisasi. Kemudian pada tahun 97 ada sebuah penelitian juga di Seattle untuk tingkat kesehatan orang yang menjaga silaturahim dan bersosialisasi lebih terjaga dibandingkan orang yang hidupnya eksklusif atau individualistik. Menyusul riset yang dilakukan oleh MacArthur Foundation di Amerika Serikat menyimpulkan bahwasannya manula atau manusia usia lanjut akan jauh lebih bertahan umurnya apabila ia banyak bersilaturahim dan kumpul dengan anak saudaranya. Penelitian di California, di Seattle, dan riset MacArthur Foundation di Amerika Serikat tadi lagi-lagi membuktikan apa yang diucapkan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Man arada ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, perbanyaklah silaturahim, dengan kata lain menjaga tali persaudaraan. Prinsip yang pertama diberikan Islam adalah al-ukhwah. Lalu yang kedua persamaan. Jauh sebelum Amerika mencanangkan Declaration of Independence, Rasulullah sudah mengajarkan an-nas kulluhum min Adam wa Adam min turab la fadla lil arabiyyin wala ajmiyyin illa bitaqwa. Kita semua dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara Arab dan bukan Arab kecuali ketakwaan kita. Mari kita lihat di sisi lain. Di sisi lain bagaimana agama Islam ini memberikan pengaturan dan persamaan terhadap laki-laki dan perempuan, yang mana Allah menjanjikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35, Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar bagi laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, yang sabar, yang taat ila akhiril ayat. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi dalam seruannya, an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang agama. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini adalah bagian daripada landasan kita untuk melawan paham hedonisme yang dibawa oleh Pitrin Shorokin yang mengatakan sosok seorang perempuan hanyalah sebatas a mere overnight parking place merely for sex relationship. Perempuan hanyalah sebatas tempat persinggahan di malam hari saja. Na'udzubillah min zalik. Persamaan. Lalu yang kedua, prinsip dasar yang diberikan Islam adalah kebebasan. Jauh Indonesia belum mengatakan hak asasi manusia, Islam sudah mengajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi bukan hanya kebebasan yang tanpa batas. Setiap kebebasan akan membawa kita kepada rasa tanggung jawab. Hadirin yang saya cintai, sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari untayan singkat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya krisis multidimensional yang terjadi pada bangsa kita saat ini berawal dari krisis akhlak, dan Islam mengajarkan kepada kita menanamkan prinsip dasar al-ukhwah. Kenapa? Perselisihan dan pertikaian seperti di Mesir ini termasuk menghancurkan negara, menghancurkan bangsa. Lalu yang kedua, persamaan. Al-musawa bainana fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Banyak keadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Sering orang-orang berbuat kebaikan tidak mendapatkan perlakuan yang pantas di dunia ini. Sering orang-orang yang melakukan pengkhianatan, orang yang benar dibuang, orang yang tidak benar ditaati, yang tontonan dijadikan tuntunan, yang tuntunan kita jadikan tontonan. Untung masih ada akhirat. Bukan hanya sekedar melepas diri dari ketidakberdayaan kita dalam menghadapi sistem, tapi cermin bahwa tidak ada satu ketidakadilan yang bagaimanapun kecilnya yang akan terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Islam mengajarkan prinsip dasar kebebasan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ingat, arah kepada ini semua adalah tanggung jawab. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i bisolih. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba ini sebelum ia dimintakan tanggung jawab dan tentang 4 persoalan. Singkatnya, umur kita, kebebasan silakan, tapi ingat tanggung jawab. Ilmu kita, tapi ingat tanggung jawab. Masa muda kita, tapi ingat tanggung jawab. Harta kita, tapi ingat tanggung jawab. Kita yakin apabila bangsa kita ini adalah orang-orang yang mahmuda, maka negara akan barokah. Apabila pemuda-pemudi kita ini adalah orang-orang yang pintar, maka negara akan benar. Apabila para pemuda-pemudi kita ini adalah orang-orang yang beriman,
maka negara akan aman. Kalau Tuhan nak cari bunga, carilah bunga yang sedap di mata. Kaulah pemuda harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kuntil anak indah tawanya, terbahak-bahak terjebur telaga. Kami undur di hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada episode selanjutnya. Langit dan bumi berpisah bukan kehendak bumi. Lautan dan daratan berpisah bukan karena daratan. Pohon dan ranting berpisah bukan kehendak ranting. Tiada tali yang tak mengenal batas, tiada kapal yang tak mengenal pelabuhan, tiada pertemuan yang tak mengenal perpisahan. Pertemuan kami awali dengan pembukaan, perpisahan kami akhiri dengan Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Astaghfirullahaladzim wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.